Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Untuk video kali ini akan membahas tentang analisis regresi ganda menggunakan SPSS. Untuk studi kasusnya sama dengan video sebelumnya, yaitu menganalisis pada tingkat pengetahuan tentang kewarganegaraan dengan partisipasi politik seseorang. Baiklah, langsung saja seperti biasanya. Untuk menyiapkan data, seperti yang terlihat pada layar, dapat 3 variabel yang akan diuji. Nah, setelah di copy, langsung saja pindahkan ke data view di bagian SPSS. Nah, setelah itu klik variabel. Untuk nama itu diganti X, Y, Z. Nah, untuk desimal seperti biasa itu diubah menjadi 0. Untuk labelnya X itu nama X, untuk labelnya citizenship seperti video sebelumnya sama. Dan untuk Y itu labelnya yaitu participation. Untuk yang Z labelnya dengan demokrasi. Nah, setelah memasukkan nama dan labelnya, langsung saja pindah ke data view, analyze, regression, lalu pilih linear. Nah, di sini ada 3 variabel yang akan dipindahkan. Yang pertama, citizenship, pindahkan ke independen, dan participation ke dependent, dan untuk demokrasi dipindahkan ke independen. Setelah itu klik OK. Ini adalah tampilan dari analisis outputnya, itu bagian regression. Di situ ada double integrate atau remove, lalu ada model summary, ANOVA, dan yang terakhir koefisien. Jadi untuk pembahasan yang pertama itu tentang model summary-nya dulu. Nah, pada bagian ini menggambarkan derajat keeratan hubungan antar variabel. Itu angka R sebesar 0,982A menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara participation dengan kedua variabel independennya adalah kuat karena besarnya lebih dari 0,5. Angka R square atau koefisien determinasi adalah 0,963 yang berasal dari 0,982x 0,982, yang artinya bahwa 0,963 atau 96,3% variasi dari participation dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen. Nah, yaitu demokrasi dan citizenship, sedangkan sisanya 100 dikurang 96 dikurang 3, yaitu sama dengan 0,7 atau 7% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain. Nah, untuk variabel independen lebih dari 2 sebaiknya gunakan adjusted R square yang pada latihan kita nilainya 0,927. Dan untuk STD error of the estimate yang nilainya 0,5442 menggambarkan tingkat ketepatan prediksi regresi, di mana semakin kecil angkanya maka semakin baik prediksinya.
Untuk bagian uji ANOVA atau tabel ANOVA ini menggambarkan tingkat signifikan dari uji ANOVA atau F-test didapat F- hitung 26,3696 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,037. Karena pada probabilitas atau tingkat signifikansi ini lebih kecil daripada 0,05, maka model regresi ini tidak dipakai untuk memprediksi tingkat partisipasi politik seseorang. Dengan kata lain, tingkat pengetahuan kewarganegaraan seseorang dan tingkat perilaku demokratisnya secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politiknya. Nah, yang terakhir ini tentang koefisiennya. Jadi bagian ini menggambarkan seberapa besar koefisien regresinya. Pertama, pada persamaan regresi yang diperoleh adalah participation min 2,300. Pada bagian citizenship itu 0,411 dan untuk demokrasi 0,768. Selanjutnya, konstanta sebesar min 2,30 menyatakan bahwa jika seorang tidak memiliki pengetahuan kewarganegaraan dan perilaku demokrasi, maka partisipasi politiknya 2,30. Secara kualitatif tentu tidak ada perilaku minus. Mungkin dapat diinterpretasikan dalam konteks budaya politik. Hal ini adalah budaya apatis. Jangan lupa bahwa secara nyata ketiga variabel itu berskala ordinal, tidak memiliki angka 0 seperti dalam batasan skala interval. Pada koefisien regresi 0,411 menunjukkan bahwa setiap pengetahuan kewarganegaraan seseorang bertambah 1 poin, maka partisipasi politiknya akan bertambah 0,411 poin. Untuk koefisien regresi 0,768 menunjukkan bahwa setiap tingkat perilaku demokrasi seseorang bertambah 1 poin, maka partisipasi politiknya akan bertambah juga sebesar 0,768 poin. Sedangkan pada uji T digunakan untuk menguji signifikansi, konstanta, dan setiap variabel independen. Hipotesis yang dibangun adalah HO sama dengan koefisien regresi tidak signifikan, HI sama dengan koefisien regresi signifikan. Pada pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas, jika dilihat dari kolom sig, yaitu jika sig lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Sedangkan jika sig lebih atau maksudnya kurang dari 0,05 maka HO ditolak, HI diterima. Pada penjelasannya terlihat bahwa pada kolom sig untuk ketiga variabel tersebut yaitu konstanta 0,453, citizenship 0,57 dan demokrasi 0,361 mempunyai angka signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian HO diterima, atau dengan kata lain kedua variabel tersebut tidak cukup signifikan mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai analisis regresi dengan menggunakan SPSS. Semoga video ini dapat bermanfaat, menambah wawasan kalian mengenai
dalam menguji analisis regresi sebuah data. Untuk itu, jika terdapat kesalahan ataupun hal yang kurang tepat dalam penjelasan kali ini, mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.